Anjing ini ingin numpang tempat duduk di bus. Tapi jelas-jelas orang di dalam bus sudah pergi semua. Namun, sopir tidak mau mengangkutnya. Bahkan, dia mengejek anjing itu. Dia berkata bahwa dia belum pernah melihat anjing sejorok ini. Meskipun tidak ada orang, dia tetap tidak akan membiarkan anjing kotor ini naik. Setelah itu, dia menutup pintu bus dengan kejam. Hanya meninggalkan anjing malang itu tertegun di tempat. Siapa sangka, ketika tiba hari berikutnya, pria itu menemukan saat naik mobil bahwa anjing menyebalkan ini ternyata sudah duduk di tempatnya sendiri. Dia sangat marah. Dia menghardik dan mengusir anjing liar yang kotor itu lagi. Dia tidak mengerti mengapa anjing ini bersikeras numpang tempat duduk. Namun, yang tidak dia duga adalah, meskipun pria itu tidak mengemudikan mobil, anjing itu tetap bersikeras melompat ke motornya. Pria itu dengan putus asa mengangkat tangannya. Dia tidak mengerti mengapa anjing yang terus-menerus menghantui ini bersikeras mengikutinya. Jadi, dia mendekat. Tanpa berkata-kata, dia langsung mengusir anjing itu. Sebelum pergi, pria itu meskipun merasa anjing itu cukup menarik, tetap saja naik motornya dan pergi begitu saja. Dia tidak ingin terlibat dengan anjing aneh ini. Hingga pada hari ini, pria itu melihat anjing itu ternyata duduk di tengah jalan dan menatap kosong ke depan. Tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan cepat. Melihat anjing dalam bahaya, pria itu segera berteriak untuk menghentikannya. Namun tidak disangka, mobil itu hanya berputar di sekitar anjing, lalu berhenti di depannya. Segera setelah itu, sopir dengan terampil membuka pintu mobil. Anjing itu langsung berlari masuk. Dengan nyaman duduk di dalam mobil dan pergi dengan anggun. Pria itu merasa tidak percaya. Melalui teman kerja, dia mengetahui. Ternyata anjing itu suka naik mobil dengan cara ini ke lokasi kerja. Dan hanya naik mobil yang nyaman dan bagus. Pria itu tidak bisa tidak merasa kagum. Merasa bahwa anjing kotor ini cukup pintar. Namun pada hari itu, ketika pria itu datang ke kamar teman-temannya, dia menemukan bahwa anjing pintar ini tidak disukai. Teman-teman kerjanya semua membuli dia. Mereka bahkan dengan kejam memaksa anjing untuk memakan ayam hidup. Anjing itu menatap pria dengan penuh belas kasihan, seolah-olah meminta pertolongan darinya. Pria itu tidak tega melihat anjing seperti itu. Memutuskan untuk melangkah maju. Suasana seketika menjadi tenang. Namun siapa sangka, seorang pria botak tidak terima. Segera bertengkar dengan pria itu. Namun saat pria botak itu menyerang pria itu dengan keras, anjing akhirnya meledak, terus-menerus menggonggong membuat Guang Tu ketakutan dan terpaksa meminta ampun. Akhirnya di tengah tatapan terkejut orang-orang, anjing itu malah menurut dan berjalan keluar bersama pria. Setelah keluar, pria akhirnya menerima anjing merah yang kotor ini, memperbolehkannya duduk di mobilnya. Di hari-hari berikutnya, pria sering membawa anjingnya berkeliling di alam. Dia juga akan menemani anjingnya bermain dengan gembira. Mereka menikmati waktu yang menyenangkan bersama, tak terpisahkan satu sama lain. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, anjing secara tidak sengaja memasuki wilayah yang berbahaya. Akibatnya, dia diperhatikan oleh kucing jahat yang menjaga. Kucing itu mengeluarkan tantangan kepada anjing. Anjing juga terus menggonggong sebagai balasan. Kemudian dengan cepat melompat ke atap mobil, mengambil sikap menyerang. Setelah itu, mereka bergumul dengan sengit. Namun dengan cepat, anjing itu kalah. Dia menggonggong dengan tidak terima. Ini adalah tentang merobek kucing jahat ini menjadi serpihan. Namun, pada saat itu, pemilik kucing tiba-tiba muncul dengan senjata. Anjing ingin melarikan diri. Namun, tidak pernah terbayangkan pemilik kucing yang kejam. Ternyata langsung menembak tanpa ampun di belakang anjing. Ketika pria dan rekan-rekannya menyadari, anjing sudah tergeletak di tanah dengan banyak luka. Pria segera membawanya ke rumah sakit. Di jalan, dia terus mengelus bulu anjing. Sangat khawatir tentang kondisi luka anjing. Setibanya di rumah sakit, untungnya, peluru tidak mengenai tulang. Anjing beruntung selamat dari kematian. Kejadian tak terduga ini membuat pria semakin menghargai waktu yang dihabiskan bersamanya. Namun, tidak lama kemudian, rival cinta anjing muncul dan merusak keharmonisan ini. Pada hari itu, di dalam bus yang awalnya hanya diisi oleh pria, tiba-tiba seorang wanita masuk. Rekan-rekan kerja langsung menjadi gelisah. Mereka semua berpindah tempat untuk memberi jalan. Namun, wanita itu langsung melihat pikiran mereka. Dia ingin duduk di tempat khusus anjing di barisan depan. Namun, anjing jelas tidak menyambut tamu tak diundang ini. Rekan-rekan kerja juga menertawakan tindakan wanita yang tidak tahu malu. Namun, wanita itu sama sekali tidak panik. Ternyata langsung duduk di samping anjing. Namun, anjing bersikeras mempertahankan wilayahnya. Langsung mendorong wanita itu dengan kepalanya. Sekali lagi membuat rekan-rekannya tertawa keras. Namun, detik berikutnya, anjing terkejut oleh semangat yang tiba-tiba ini. Ia hanya bisa mengalah dengan patuh. Melihat wanita begitu dominan, rekan-rekannya hanya bisa duduk kembali dengan kecewa. Setelah pria itu naik ke mobil,
Ia melihat wanita itu dengan wajah terkejut. Tak disangka, dia bisa duduk bersama anjingnya. Dalam hati, ia langsung merasa suka. Tak lama kemudian, hubungan mereka cepat berkembang. Wanita itu segera pindah ke rumah pria itu. Anjing hanya bisa dikurung di luar. Melihat anjing mengintip dari jendela, pria itu bahkan mengira anjing cemburu. Dalam hati, ia merasa lucu. Namun, ia sama sekali tidak menyadari kekhawatiran mendalam di mata anjing. Pria itu membawa wanita itu bermain di kota, membiarkan anjing menunggu di rumah dengan patuh. Namun, tak disangka, mereka tidak pernah kembali. Ketika rekan-rekannya menemukannya keesokan harinya, pria itu tergeletak di jalan menuju tempat kerja. Ia sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Semua orang sangat berduka, mengadakan pemakaman untuknya. Namun hanya anjing yang tidak hadir. Dia tidak tahu bahwa pemiliknya telah meninggal mendadak. Masih bodoh-bodoh menunggu pemiliknya pulang. Dia duduk diam di depan pintu seperti itu, dengan tatapan tegas memandang arah pemiliknya pergi, mengharapkan pemiliknya segera kembali. Tak terasa 2 minggu berlalu. Anjing masih setia di sudut yang sepi, menunggu dengan penuh harapan pemiliknya muncul. Namun dia tidak pernah menunggu sosok yang familiar itu. Rekan-rekan kerja tidak tega melihat anjing seperti itu. Mereka semua datang untuk menyarankan anjing agar tidak menunggu lagi. Pemilik tidak akan kembali. Namun anjing tetap tidak bergerak. Melihat jalan yang tak berujung di kejauhan, dia tiba-tiba membuat keputusan berani dalam hatinya. Akhirnya suatu hari, anjing datang ke tempat pemiliknya bekerja. Rekan-rekan kerja terkejut melihatnya. Mereka mengira anjing sudah pergi ke tempat lain. Namun anjing sepertinya datang ke sini untuk memastikan apakah pemiliknya masih ada atau tidak. Semua orang tidak berani menatap mata penuh harapnya. Dengan berat hati mereka semua menggelengkan kepala. Dipastikan pemiliknya sudah tidak ada di lokasi konstruksi. Anjing pun memperluas area pencariannya. Dia melewati jalan-jalan besar dan kecil, menjelajahi semua kota di sekitarnya, bahkan sampai ke pelabuhan yang sepi. Namun hasilnya selalu pulang dengan kekecewaan. Namun, anjing tidak menyerah begitu saja, terus melanjutkan perjalanan sulit untuk mencari pemiliknya. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia berlari di padang gurun yang luas tak berujung, hanya untuk mencari secercah harapan yang samar. Namun siapa sangka, jalan untuk mencari pemiliknya lebih sulit dari yang dibayangkan anjing. Dia melintasi Australia bagian barat menuju utara, dengan gigih mengikuti jejak pemiliknya. Ketika lelah, dia seperti dulu, numpang tempat duduk orang yang lewat, baik siang maupun malam, musim semi, panas, gugur, atau dingin. Dia tidak pernah menyerah. Tanpa terasa 2 tahun telah berlalu. Dia masih terus berlari di padang gurun yang sepi tak berpenghuni, hanya untuk kembali ke sisi pemiliknya, untuk kembali memperluas area pencariannya. Anjing bahkan naik pesawat, naik kapal kargo, menyeberangi Samudera Pasifik. Dia menghabiskan 5 tahun untuk melintasi setengah bumi, temukan Jepang dari Australia, karena di dalam hatinya ada keyakinan yang memberitahunya, dia harus menemukan pemiliknya. Meskipun jalan di kejauhan penuh duri, dia tetap harus melangkah maju. Namun demikian, anjing akhirnya tetap tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini hatinya hancur. Setelah mengalami banyak kesulitan, tak disangka akhirnya semua sia-sia. Tetapi saat itu, anjing tiba-tiba menyadari, pemiliknya mungkin sudah pulang. Maka dia menumpang kendaraan pulang. Dia kembali ke tempat di mana dia pernah bertemu pemiliknya. Namun tempat ini masih kosong. Ruangan itu juga sudah tidak ada lagi jejak pemiliknya. Anjing keluar dari ruangan dengan kecewa. Saat ini, dia benar-benar putus asa. Air mata tak bisa ditahan membasahi matanya. Di saat kesedihan, anjing hanya bisa mengikuti bau yang familiar, pergi ke tempat tinggal mantan pemilik wanita. Saat wanita melihat anjing, dia dengan gembira memeluknya. Dia tidak tahu anjing telah pergi kemana selama bertahun-tahun ini. Dia juga tidak tahu berapa banyak rintangan yang telah dilalui anjing. Namun bagaimanapun, untungnya dia akhirnya kembali ke rumah. Dikatakan di sini ada aturan yang melarang anjing masuk, membuat wanita mengusir anjing tersebut. Jika melihatnya lagi, mereka tidak akan ragu untuk menembak anjing itu. Tapi anjing itu juga bukan lawan yang mudah. Dengan cepat dia memanfaatkan anjing-anjingnya yang baik, menggerakkan rekan-rekan di lokasi kerja, mencari pengelola untuk meminta penjelasan. Pengelola langsung terkejut dengan situasi ini. Keesokan harinya, mereka melarikan diri bersama rumahnya. Tapi mereka lupa membawa kucing jahat itu. Kucing jahat itu menantang anjing, bersiap untuk membalas dendam untuk pemiliknya. Dengan cepat, pertarungan akhir antara kucing dan anjing juga dimulai pada saat ini. Terlihat anjing dan kucing jahat itu cepat terlibat dalam perkelahian. Dimanapun mereka pergi, semuanya menjadi berantakan. Kedua belah pihak saling menyerang, bertarung selama 300 putaran. Dalam sekejap, asap dan debu menyelimuti. Kucing jahat itu melarikan diri dengan ketakutan dari anjing. Anjing terus mengejar di belakang. Begitulah,
Anjing mengejar dari siang hingga sore. Anjing mengejar kucing jahat sampai ke pohon. Kucing itu tidak berani turun lama sekali. Namun, anjing melihat kucing jahat yang juga kehilangan pemiliknya. Seketika, anjing merasa iba. Kucing jahat juga merasakan niat baik dari mata anjing. Maka, ia perlahan-lahan melompat turun dari pohon. Seekor kucing dan seekor anjing saling memandang. Mungkin mereka melihat diri mereka yang kesepian di satu sama lain. Melihat diri mereka yang kesepian. Akhirnya, seekor kucing dan seekor anjing melupakan permusuhan. Di bawah sinar matahari senja, dua makhluk yang kehilangan pemiliknya duduk diam-diam bersama. Sejak saat itu, mereka menjadi teman baik. Mengusir pengelola tempat parkir yang jahat. Anjing menjadi pahlawan kota kecil. Semua orang memberinya medali. Dan memberinya gelar sebagai warga terbaik kota. Namun, tidak lama kemudian, anjing itu mengalami pembalasan. Pada hari itu, ia tidak tahu siapa yang dengan kejam meracuni dirinya. Ia terbaring tak bergerak di tanah untuk waktu yang lama. Napasnya semakin cepat. Setelah sejenak, anjing tidak ingin rekan-rekannya khawatir tentang dirinya. Maka, ia memutuskan untuk pergi diam-diam. Ia menoleh sekali lagi pada teman-temannya dengan berat hati. Kemudian, ia berjalan diam-diam menuju pintu keluar. Setelah keluar, anjing berjalan sendirian di rel yang sepi. Saat ini, tubuhnya tidak sekuat saat muda. Matanya juga kehilangan kilau yang hidup. Mungkin ia tahu bahwa ia akan segera pergi. Namun, misi yang belum selesai di hatinya masih mendorongnya untuk menyelesaikan satu hal terakhir. Ketika rekan-rekannya menemukannya lagi, anjing itu ternyata telah menemukan makam tuannya sendiri. Ia telah menutup matanya dengan erat. Semua orang sangat sedih. Kucing juga datang untuk mengantar anjing. Rekan kerja perlahan-lahan menutupi tubuhnya dengan bajunya. Wanita pemilik juga datang dan mengelusnya dengan lembut. Mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada anjing. Sebenarnya, anjing sudah tahu kebenarannya. Namun, di dalam hatinya masih berharap keajaiban terjadi. Jadi ia terus mencari tanpa henti. Tidak mau berkompromi dengan kematian yang kejam. Dan di saat-saat terakhir hidupnya, anjing tidak lagi terikat pada obsesi. Ia akhirnya menemukan tuannya. Mereka bertemu di dunia lain. Selamanya tidak akan terpisahkan.